Shalom Bu Murni dan teman-teman semua, perkenalkan nama saya Mateta Clarissa dari kelas PKR 03. Nama saya Nadia Natasha Siaan dari kelas PKR 03. Pada kesempatan kali ini, saya dan teman saya akan menjelaskan mengenai salah satu budaya suku Batak, yaitu Mangulosi. Mangulosi sendiri memiliki arti memberikan ulos. Tentu saja karena yang diberikan adalah ulos, alat yang digunakan adalah ulos. Suku Batak telah mengenal ulos sejak abad ke-14. Ulos dijadikan sebagai penghangat bagi para nenek moyang suku Batak yang tinggal di daerah pegunungan. Ulos pun dijadikan sebagai simbol kehangatan bagi suku Batak. Seiring berjalannya waktu, ulos bukan hanya digunakan sebagai penghangat tubuh, melainkan ulos dijadikan sebagai kain yang menandakan kasih sayang antara orang tua dan anaknya, dan antara satu dengan yang lainnya. Makna tersebut sesuai dengan filsafat Batak, yaitu ijuk pengihot nyodong, ulos pengihot nyolong, yang artinya ijuk pengikat pelepah pada batangnya dan ulos pengikat kasih sayang di antara sesama. Kain ulos ini pun bentuknya selendang dan memiliki warna yang khas seperti merah, hitam, dan putih. Nah, kita sudah mengetahui bahwa Mangulosi itu artinya memberikan ulos. Nah, Mangulosi ini sendiri melambangkan pemberian restu, kasih sayang, dan harapan orang tua kepada anak-anaknya. Dalam Mangulosi ini juga terdapat aturan, yaitu di mana orang yang memberikan ulos adalah orang yang lebih tua dari silsilah keturunan. Misalnya, orang tua boleh memberikan ulos kepada anaknya, tapi anaknya tidak bisa mengulosi orang tuanya. Sampai sekarang ini budaya Mangulosi itu masih sama, di mana budaya Mangulosi ini biasanya dilakukan pada acara-acara Batak seperti pernikahan, 7 bulanan, pemberian nama anak, meninggal, dan memasuki rumah baru. Di sini terdapat contoh gambar Mangulosi pada acara pernikahan. Nah, dalam pernikahan ini ulos biasa diselendangkan pada pundak kedua mempelai. Nah, yang mengulosi kedua mempelai ini biasanya orang tua kedua mempelai, dan orang tua yang lebih tua dari kedua mempelai boleh memberikan ulos ini. Menurut kami berdua, budaya Mangulosi itu perlu dipertahankan, di mana dalam suku Batak, kegiatan Mangulosi itu memiliki makna diantaranya pertama, sebagai pertanda ikut serta berbahagia bila pesta suka, dan juga ikut serta berbelasungkawa bila pesta duka. Yang kedua, sebagai ucapan terima kasih kepada pihak-pihak tertentu yang memiliki peranan dalam pesta tersebut. Yang ketiga itu sebagai tanda kita ikut serta memberikan berkat kepada mereka yang sedang mengadakan pesta. Misalnya itu kita ikut acara Mangulosi di pesta pernikahan kerabat kita. Seperti pada gambar di atas, ini adalah contoh kegiatan Mangulosi dalam pesta pernikahan di suku Batak. Sebagai pengantin baru, tentu saja kedua mempelai baik lelaki maupun perempuan mengharapkan doa dan ridho dari setiap tamu undangan, terutama dari pihak perboru atau keluarga dari pihak mempelai perempuan dan pihak parana atau keluarga dari mempelai lelaki. Melalui kegiatan Mangulosi, secara tidak langsung para tamu undangan baik dari pihak mempelai wanita dan mempelai pria telah memberikan doa dan ridho pada kedua mempelai tersebut. Ketika kita mengikuti budaya Mangulosi di suku Batak, kita akan mengerti yang pertama itu arti sebuah kehidupan, yang kedua itu bagaimana menghargai orang lain, dan yang ketiga itu bagaimana ikut serta hanyut dalam situasi suka maupun duka yang sedang dialami oleh orang lain. Tanggapan kami sebagai orang percaya yang menganut budaya Batak, menurut kami budaya Batak yaitu Mangulosi tidak bertentangan dengan kehendak Allah. Seperti yang ada di dalam Alkitab, Allah tidak pernah melarang adat. Namun, Allah dalam hukum Tauratnya menyuratkan agar jangan sampai budaya membuat kita lupa akan Allah, dan jangan sampai kita menomorsatukan budaya dibandingkan Allah atau pelayanan kita. Seperti kisah yang ada di Alkitab, yaitu pada saat pelayanan Kristus, itu berkaitan erat dengan adanya adat. Bisa kita baca dalam Yohanes 2 ayat 1-11. Itu pada kisah mujizat pertama Allah yang mengubah air menjadi anggur, terjadi di pesta adat perkawinan Yahudi. Setelah kita baca dan kita analisis, kita akan tahu
jika Kristus melarang adat, maka Allah tidak akan mau datang ke pesta adat Yahudi. Kisah tersebut secara langsung menyeratkan kepada kita bahwa nama Tuhan harus dipermuliakan dan ditempatkan di atas adat, sehingga kita dalam menjalankan adat atau budaya kita itu tanpa harus mendukakan hati Tuhan. Kita bisa mengaitkan kisah tadi dengan budaya suku Batak, yaitu mengulosi, di mana budaya mengulosi di sini itu kita mengulosi seseorang, boru atau anak kita, tujuannya supaya kain ulos itu menghangatkan tubuh mereka dan sebagai pengingat bagi mereka bahwa kita selalu mendoakan yang terbaik dari Tuhan terjadi dalam hidup mereka yang telah kita ulosi. Di sini itu bukan kita yang memberkati, tapi ulos yang kita berikan ke tubuh mereka itu hanya sebagai pengingat bahwa kita mengasihi dan selalu mendoakan mereka. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.